Baik, selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pak. Baik, hari ini kita akan mulai kuliah kita dengan topik yang baru. Kalau pertemuan 1 sampai 7 kemarin kita sudah mendapatkan tentang balok sederhana atau balok di atas 2 tumpuan dengan beban terpusat, beban merata, dan kombinasinya lalu ditambah dengan balok cantilever. Maka hari ini kita akan belajar bersama tentang apa yang disebut dengan struktur portal. Ya, portal di sudah terlihat, teman-teman. Halo. Halo. Sudah, Pak. Oke. Kita akan belajar tentang portal. Ya. Portal di atas 2 tumpuan. Nah, oke. Nah, capaian dari pokok bahasan ini ada 3. Ya, sama seperti konstruksi sebelumnya, itu diharapkan mahasiswa mampu, nih ya, yang pertama menghitung reaksi perletakan, lalu yang kedua menghitung gaya-gaya dalam, dan yang ketiga menggambar. Ya, ini 3 capaian yang akan sama-sama kita pelajari di pokok bahasan ini. Nah, kita mulai dengan portal. Jadi portal itu adalah suatu sistem struktur yang terdiri dari batang atau elemen vertikal dan horizontal. Jadi kalau balok kemarin yang kita sudah sama-sama pelajari itu, dia hanyalah elemen. Ya. Balok itu hanyalah elemen horizontal. Ini baloknya. Maka kalau portal itu ada elemen horizontal maupun elemen vertikal. Ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, ini yang disebut portal itu bisa dalam arah pendek, ya. Bisa juga portal dalam arah panjang. Jadi kalau portal dalam arah panjang yang ini. Nah, kalau saya gambarkan portal dalam arah pendeknya itu, maka dia akan seperti ini. Ini ada baloknya. Oke. Nah, ini lalu ada balok-balok di sini. Seperti itu. Nah,
Kalau portalnya hanya satu bidang, satu sisi saja, maka disebut portal dua dimensi atau space frame. Ya. Tapi kalau portalnya itu sudah tiga sisi atau sudah menjadi gabungan antara beberapa portal, maka dia disebut space frame. Jadi ini satu portal, ya. Lalu di sini ini ada beberapa portal, lalu digabung, dirangkai jadi satu, itu yang disebut dengan space frame. Oke. Nah, beban yang bekerja di suatu portal itu seperti ini. Jadi ini ada portal ini kalau kita lihat dari atas ya, ada baloknya, ada kolomnya. Lalu ini ada kolom. Ini ada kolom. Lalu di sini ada balok. Ya. Di sini juga ada balok. Sini juga ada balok. Ini juga ada baloknya. Oke. Lalu di atasnya ini ada plat. Plat lantai. Maka distribusi beban platnya itu seperti ini. Untuk yang arah pendek, dia membentuk segitiga. Ya. Untuk yang arah panjang, dia membentuk. Jadi ini nanti beban platnya akan ke sini. Ini ke sini. Lalu yang ini ke sini. Nah, ini menjadi penting. Ini dia menjadi beban merata ya. Beban merata. Ini menjadi penting bagi teman-teman. Pemahaman dasar ini menjadi penting supaya teman-teman pada saat mendesain, misalnya dengan konfigurasi portal seperti ini kan panjangnya 15 feet, ya. Kalau ini jadinya 30 feet ya, 15 tambah 7,5 ini jadinya 30 feet. Maka pada saat teman-teman mendesain harusnya balok di sini, ya, balok ini dimensinya lebih besar dari balok ini. Karena dia memikul beban, di sini memikul beban lebih besar. Balok ini memikul beban lebih besar. Sedangkan balok ini lebih kecil. Ya. Jadi harusnya ini dimensi ya. Ini dimensinya. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui. Sehingga kalau pada saat teman-teman desain, minimal teman-teman sudah punya gambaran, oh karena distribusi bebannya seperti ini, maka balok saya harusnya pada arah ini
harus lebih besar dari balok yang menumpuk ke sini. Oke, itu nah model beban, cara menghitung bebannya seperti ini. Ini beban trapesium. Tapi saya kira ini nanti kalau sempat ya, saya akan berikan ini menjadi tugas besar dari teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut dengan latihan soal. Kita punya portal, ya kita punya portal dengan beban seperti ini. Jadi ada satu portal, kita punya portal ini. Ini kalau kita lihat dari atas ya. Lalu di sini ada kolomnya. Ya. Ada kolomnya. Lalu yang ini panjangnya 8 meter. Ini 8 meter. Ini 2 meter. Oke, nah ini kita biasa sebut kalau yang ada di antara nah ini balok induk ya. Biasanya kalau balok yang menghubungkan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain itu kita sebut balok induk. Lalu yang ini balok anak. Ini hanya istilah saja ya. Nah, kalau kita tinjau portal ini, maka potongannya akan menjadi seperti ini. Ini kalau kita melihatnya, ini kolom, ini baloknya, ini 8 meter, 2 meter. Nah, akibat di atas ini ada plat, ya, plat. Nah, akibat beban dari plat di sini ada beban hidup. Beban hidup lagi, beban merata. Ya, ada beban merata. Lalu akibat dari balok anak ini ada yang namanya beban terpusat di sini. Sebesar P. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana sehingga kita bisa dapatkan 10 ton meter, lalu P-nya 10 ini, nanti 2 atau 3 pertemuan sebelum akhir saya akan berikan. Itu akan jadi modal untuk, dan itu juga akan saya masukkan ke dalam tugas kalian, tugas besar yang akan kalian kerjakan selama 2 mingguan. Ya. Nah, kita akan menghitung yang pertama gaya dalamnya.
Lalu kita akan menggambar diagramnya dari portal ini. Ya. Jadi untuk arsitek kita hanya melihat portal 2 dimensi dan perletakannya adalah perletakan sederhana yaitu sendi dan roll. Nah, kita mulai. Langkah pertama kita ubah beban terpusat ini menjadi beban merata menjadi beban terpusat. Ini kalian sudah dapatkan di struktur sebelumnya. Karena di sini ada dua bahagian yaitu C ke D dan D ke E dengan jaraknya masing-masing, maka beban meratanya juga kita bagi menjadi dua. Ya. Maka kita dapatkan Q1 itu sebesar 10 dikali ton per meter, panjang dikali 8 meter sama dengan 80 ton. Dan ini dia bekerja tepat di tengah. Jadi ini 4 meter. 4. Demikian juga untuk pias DE. Itu Q-nya 10 ton per meter dikali jaraknya 2 meter. Maka kita dapatkan Q besar untuk pias kedua itu sebesar 20 ton meter. Ini juga bekerja tepat di tengah bentangan. Sehingga di sini 1 meter. Oke. Itu konstruksi atau penyelesaian pertama. Sehingga kalau kita gambarkan strukturnya setelah diubah bebannya dari beban merata menjadi beban terpusat seperti ini. Ini ada di titik A karena dia reaksi tumpuannya sendi. Ini tumpuan sendi. Maka ada reaksi vertikal, reaksi horizontal. Di tumpuan B, ini karena tipenya roll, maka hanya ada reaksi vertikal. Lalu, untuk pias C ke D, itu bekerja beban sebesar Q1 sebesar 80 ton, tepat di tengah bentangan. Lalu untuk batang atau pias DE bekerja dua beban, yaitu beban 20 ton pas di tengah bentangan dan beban P sebesar 10 ton di titik E. Oke ya. Sehingga kita mulai dengan penyelesaian yang kedua, yaitu kita hitung reaksi perletakannya. Nah, untuk reaksi perletakan ada 3 yang belum kita ketahui, yaitu RAV, RAH, dan RBV. Kita mulai dengan menghitung atau mencari RAV. Untuk mencari RAV, maka titik B ini kita buat atau kita anggap sebagai titik putar. Momen. Ya. Maka semua gaya-gaya itu kita kalikan dengan jarak ke titik B. Sigma B, sigma momen di titik B sama dengan 0. Oke, maka kita mulai dengan RAV. RAV dikali 8. RAV ini dikali jaraknya ke sini. Ya. Dia positif karena membentuk momen searah jarum jam. Dikurangi Q1 dikali 4. Ini Q1 dikali jaraknya ke sini
4. Dia menjadi minus karena dia membentuk momen berlawanan jarum jam. Oke, ditambah Q2 yang ini dikali jarak ke titik B sebesar 1 meter. Positif juga karena momennya. Lalu P1AP dikali jaraknya 2 meter ke titik B. Ini juga positif. Nah, dia membentuk momen searah jarum jam. Oke. Sehingga kalau kalian lihat di sini, saya tuliskan RAV dikali 8 dikurangi Q1 itu 80 dikali 4 ditambah Q2 itu 20 dikali 1 ditambah P1 itu 10 dikali 2 sama dengan 0. Ini kalau kita tuliskan kembali RAV dikali 8 kurangi 80 kali 4 sama dengan 8 kali 4 32 ya. 320 ditambah 20 ditambah 20, maka kalau RAV-nya kita pindahkan, dia menjadi ini 320 dikurangi 40, jadinya 280 dibagi 8 sama dengan 35 ton. Karena dia positif, maka arahnya ini. Ya. Oke, itu RAV. Lalu ini kita sudah dapatkan. Ya. Bentar. Saya bersihkan layarnya dulu. Ya. Nah, yang ini kita sudah dapatkan. Ini sebesar 35 ton. Lalu kita akan mencari yang kedua, RBV. Karena yang dicari adalah RBV, maka yang menjadi titik putar adalah titik A. Nah, jadi kalau yang kita cari itu reaksi di titik A, maka yang menjadi titik putar adalah titik B. Kalau yang kita cari adalah reaksi di titik B, maka yang menjadi titik putar adalah titik A. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Sigma momen di titik A sama dengan 0. Itu kita dapatkan minus RBV dikali 8. Minus karena dia membentuk momen berlawanan jarum jam. Ditambah I1 ini dikali jarak ke titik A besar 4 meter. Positif karena dia membentuk momen searah jarum jam. Dikurangi Q2 dikali jarak ke titik A itu sebesar 9 meter. Oke, dikali P1
dikali jarak ke titik A sebesar 10 meter. Yang Q2, Q1, Q2, dan P ini momennya positif karena dia berputar seperti ini. Sehingga dari sini kita lakukan perhitungan seperti tadi, kita dapatkan RBV-nya sama dengan 75 ton. Oke. Nah, setelah itu kita kontrol dengan menggunakan ini. Sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Kalau hasilnya 0, maka hitungan kita untuk RBV dan RAV itu benar. Oke, jadi ini sudah kita dapatkan sebesar 75 ton. Nah, selanjutnya kita akan hitung RAH. Di sini RAH sama dengan 0 karena pada konstruksi ini tidak ada gaya-gaya horizontal. Maka RAH sama dengan 0. Ingat ya. RAH itu atau reaksi horizontal itu akan sama dengan 0 kalau tidak ada gaya horizontal. Ya. Tetapi kalau misalnya kita punya portal seperti ini. Lalu ada gaya horizontal di sini sebesar PH. Maka di sini selain ada R, V, juga ada RH. Ya. Sebesar RH di sini sama dengan PH. Karena ada gaya horizontal ada. Ya, jadi ini teman-teman harus bisa membedakan. Nah, dari tugas-tugas dari apa namanya MIT dan lain-lain, teman-teman belum bisa membedakan mana konstruksi yang ada reaksi horizontal dan mana konstruksi yang ada reaksi vertikal. Oke. Nah, misalnya kita punya konstruksi seperti ini. Lalu ada gaya di sini sebesar P dan membentuk sudut alfa. Ya. Maka di konstruksi ini ada reaksi vertikal dan ada reaksi horizontal. Karena di sini gaya ini membentuk sudut alfa sehingga dia harus diuraikan ke sumbu globalnya. Ini menjadi PV dan
PH. Sehingga di sini ada reaksi horizontal ya sebesar PH. Ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman dasar yang harus teman-teman dapatkan. Dan ini ya teman-teman, saya mau kasih tips begini. Mengerjakan soal ini bukan cuma di mekanikal teknik saja ya. Mungkin ada nanti teman-teman akan dapatkan di mata kuliah lain. Mengerjakan soal ujian atau apapun itu jangan berpatokan kepada suatu contoh di buku atau waktu diberikan. Jadi contoh-contoh di buku itu hanya mengantar teman-teman untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman seperti ini. Karena dunia teknik sipil maupun arsitektur, dunia teknik itu dunia rekayasa. Jadi dia tidak saklek seperti apa yang ada di contoh. Jadi contoh-contoh yang diberikan itu hanya untuk mengantarkan teman-teman. Yang pertama misalnya, untuk menghitung reaksi di titik A, maka untuk menghitung reaksi di titik A, maka kita gunakan B sebagai titik putar momen. Kalau untuk menghitung reaksi di titik B, maka titik putarnya adalah A. Oke. Tetapi tidak selamanya ini A dan ini B. Bisa jadi ini E dan ini F. Yang paling penting adalah pemahaman teman-teman. Kalau kita ingin mencari reaksi di titik ini, maka titik sebaliknya menjadi titik putar. Demikian sebaliknya, kalau kita ingin mencari reaksi di sini, maka yang ini yang menjadi titik putar. Tidak peduli apa nama titiknya. Ya, tidak peduli apa nama titiknya. Yang paling penting kalau kita mau mencari reaksi di satu titik sebelah, maka yang menjadi titik putar adalah titik sebelahnya. Seperti itu. Oke ya, ini saya perlu sampaikan karena saya lihat teman-teman masih terpaku dengan contoh-contoh yang didapatkan di tugas itu atau di kuliah itu tidak benar. Ya. Lalu yang kedua misalnya ini, ada tidaknya reaksi itu tergantung dari ada tidaknya aksi. Oke. Untuk konstruksi ini tidak ada ini reaksi horizontal tidak ada. Karena tidak ada gaya horizontal. Ini reaksi horizontal tidak ada karena gaya horizontal tidak ada. Tetapi reaksi vertikal ada karena gaya vertikal ada. Ya, jadi ini tolong mohon teman-teman jangan sekali lagi jangan terpaku dengan apa yang didapatkan pada saat kuliah. Di contoh soal jangan terpaku dengan contoh-contoh soal yang didapatkan saat kuliah. Tetapi contoh-contoh soal, latihan-latihan soal itu memberikan pemahaman secara umum.
Di sini ada reaksi horizontal karena ada gaya horizontal. Gaya horizontal ini didapat dari P, beban P ini, karena beban P itu ada sudutnya, ada besaran sudutnya, maka beban P ini diuraikan ke sumbu vertikal dan horizontal. Oke. Itu pemahaman umum, pengertian-pengertian yang harus teman-teman pegang. Tidak usah terpaku pada contoh-contoh soal atau latihan-latihan yang diberikan. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan. Karena nanti di kuliah-kuliah berikutnya, untuk menghitung reaksi saya tidak lagi detail. Ya. Untuk menghitung reaksi saya tidak lagi detail. Saya akan menyampaikan seperti ini saja. Silakan nanti teman-teman mengeksplor, mengembangkan dan mencari, oh ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Oke. Ada pertanyaan teman-teman untuk menghitung reaksi? Baik, kalau tidak ada, maka kita lanjut ya. Nah, setelah kita dapatkan reaksi-reaksi tadi, maka kita gambarkan kembali. Ingat, saya selalu menekankan di mekanika ini, perbanyak sketsa. Untuk bisa kalian pahami. Kita gambarkan kembali strukturnya secara lengkap di sini. Ya. Ini ada reaksinya. Lalu ada beban-bebannya. Beban merata dan pusat. Ingat, beban merata dan beban terpusat yang kita uraikan, beban merata yang kita uraikan menjadi beban terpusat itu hanya kita gunakan untuk menghitung reaksi. Ya. Untuk menghitung gaya-gaya dalam, kita kembalikan konstruksi lengkapnya di awal dengan menambahkan data reaksinya. Kita mulai dengan menghitung gaya-gaya dalam. Oke. Nah, untuk menghitung gaya-gaya dalam, prosedurnya sama seperti balok, yaitu kita melihat per pias. Ya. Nah, di konstruksi kita ini ada sekian pias ya. Maka kita mulai dengan pias yang pertama, yaitu pias AC. Ini. Nah, untuk meninjau pias AC, seolah-olah, ya ini seolah-olah, yang ini kita tutup. Ya, ini kita tutup. Sehingga dari situ sketsanya kita dapatkan seperti ini. Ya, sketsanya kita dapatkan seperti ini. Maka kalau titik C adalah titik putarnya, ini adalah titik putar, dan X itu bergerak dari titik A, ini X. Berarti kan kita tinjaunya dari sini ya.
Kalau kita balik atau kita gambarkan secara horizontal, maka ini kita tinjau di sini, kita sebut tinjau kiri. Ya. Maka kita dapatkan persamaan umumnya seperti ini. Momen itu sama dengan RAH dikali X. Oke. Nah, RAH sendiri sama dengan 0, maka momen sama dengan 0. Untuk batang ini, atau bias ini. Oke. Lalu gaya lintang. Gaya lintang itu sama dengan RAH. Kenapa RAH? Karena di batang ini, ya kalau saya gambarkan dia di ini, maka di sini ada RAH, lalu ini ada RAV. Nah, gaya lintang itu, ya, gaya lintang itu, gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus sumbu batang. Oke. Gaya lintang itu adalah gaya yang tegak lurus sumbu batang. Ya, tuliskan ya. Oke. Gaya lintang itu gaya yang tegak lurus sumbu batang. Lalu gaya normal itu gaya yang sejajar sumbu batang. Lalu momen itu gaya dikali jarak. Oke. Nah, yang dimaksudkan dengan sumbu batang itu ini. Misalnya kita punya batang ini. Oke, maka sumbu batangnya adalah sumbu yang bekerja di tengah-tengah batang sejajar. Ini yang disebut dengan sumbu batang. Ya, ini disebut sumbu batang. Oke. Kalau batang kita tegak lurus seperti ini, maka sumbu batangnya juga tegak lurus. Ini sumbu batang. Oke ya, jadi kalian sudah tahu gaya yang sejajar sumbu batang itu kita sebut gaya normal. Gaya yang tegak lurus sumbu batang itu kita sebut gaya lintang. Lalu momen itu gaya kali jarak. Kenapa ini penting? Karena kalau pemahaman kalian di awal di balok
itu gaya lintang itu gaya yang ke atas. Lalu gaya normal itu gaya yang sejajar. Nah, di sini batang-batang di portal ini, batang-batang yang ada itu bisa sejajar atau bisa sama ke arah X, bisa tegak lurus. Sehingga pemahaman tentang gaya ini penting. Ya, sekali lagi, gaya lintang itu gaya yang tegak lurus sumbu batang, lalu gaya normal itu gaya yang sejajar sumbu batang. Oke. Maka kalau kita lihat di sini, di pias AC ini, gaya lintang itu disebabkan oleh reaksi horizontal. Karena saya gambarkan konstruksinya di sini, ya, maka sumbu batangnya kan tegak lurus begini, pada arah Y. Sedangkan ini RAH, ini RAV. Sehingga pada pias AC ini yang menjadi gaya lintang adalah reaksi horizontal. Nah, reaksi horizontal RH itu adalah 0, maka dx gaya lintang untuk batang ini sama dengan 0. Momen juga 0. Ya. Lalu gaya normal. Gaya normal itu disebabkan oleh RAV. Karena RAV ini sejajar sumbu batang. Ini sumbu batang. Maka RAV, gaya normal atau N itu sama dengan RAV. Hingga untuk X sama dengan 0 pada titik A, itu gaya normalnya sama dengan 35 ton. Dan dia konstan sampai ke X sama dengan. Nah, dari situ kita bisa gambarkan diagramnya seperti ini. Ya. Di titik A ada gaya normal sebesar 35 ton. Gaya lintangnya 0 dan momennya 0. Oke. Nah, sampai di sini ada yang bertanya, teman-teman? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut dengan pias berikutnya. Jadi pias AC sudah kita dapat ya. Kita lanjut. Nah, dengan pias ini, CKD. Pias CKD, kita lanjut dengan pias CKD. Maka seolah-olah bagian ini kita tutup. Sehingga gambarnya atau sketsanya akan jadi seperti ini. Ya. Ini titik A, ini titik C, ini titik D. Oke, nah di sini ada beban merata sebesar Q. Ya.
beban merata sebesar Q. Lalu akibat dari batang AC ini, di titik C, kalau kita lihat kembali ke sini, kalau kita lihat kembali ke Nah, kalau kita lihat kembali ke sini, di titik C ini ada gaya normal sebesar 35 ton, gaya lintang sebesar 0, dan momen sebesar 0. Nilai ini ya kita masukkan ke perhitungan berikutnya. Ya, kita masukkan ke sini. Jadi untuk batang atau pias AC di dalam bentangan ini kita wakilkan dengan gaya-gaya yang ada pada titik C. Ya, kita wakilkan dengan gaya-gaya yang ada pada titik C, sehingga kalau saya gambarkan tanpa ada batang ini, dia menjadi seperti ini. Bentangan C ke D, ini bentangan ini C, ini D. Di sini ada gaya lintang sebesar 0, gaya normal sebesar 0, lalu ada gaya lintang sebesar 35 ton, dan momennya 0. Ini N, ini D. Oke. Kalian lihat, gaya lintang pada batang atau bentangan AC, gaya normal pada bentangan AC, dia menjadi gaya lintang pada bentangan CD. Oke. Saya bersihkan supaya oke. Jadi di sini bisa lihat untuk bentangan AC, N ini adalah gaya lintang. Tetapi pada saat dikerjakan ke bentangan CD, pada saat dikerjakan, nah sini, jadi pada bentang AC, N ini adalah gaya lintang, gaya normal, sorry ya. Pada bentang AC, N itu adalah gaya normal. Pada saat dikerjakan ke bentangan CD, gaya normal di bentang AC dia menjadi gaya lintang. Karena untuk batang ini, untuk bentang ini, ya, NC ini dia tegak lurus sumbu batang. Jadi dia menjadi gaya lintang karena bukan lagi 7. Mungkin supaya teman-teman di mute ya supaya tidak mengganggu. Ini tegak lurus sumbu batang. CD. Oke ya. Jadi itu bagaimana caranya kita mensuperposisikan, menggabungkan gaya pada satu bentang
ke bentang yang lain. Oke. Nah, sehingga kalau di sini ada Q, ada beban merata Q, lalu ini jaraknya adalah X, maka momen sama dengan NC dikali X. Oke. Ditambah momen di titik C. Di sini kan ada momen titik C. Dikurangi Q kali X. Ini sama dengan Q besar ya. Q kali X. Dikali jaraknya adalah sini. 1/2X. Kita bisa masukkan ini 35X. Ya, ini nilainya. Lalu MC itu sama dengan 0. Lalu ini ini adalah 5. Ya, ini kan didapat dari 10 kali 1/2. Jadi ini 10 dikali 1/2 dapatnya 5. Lalu X dikali X jadinya 5X kuadrat. Maka momen untuk bentang CD itu didapat persamaannya 35X dikurang 5X kuadrat. Ya, saya ulang. Gaya normal pada bentang AC. Jadi untuk melihat pengaruh dari bentang AC ke bentang CD, kita masukkan semua gaya sini. Ya. Semua gaya di titik C ke sini. Ini masukkan ke sini. Oke. Sehingga di sini terjadi ini. Nah, cara memasukkan saya yang belum saya sampaikan tadi, cara memasukkannya seperti ini. Kalau di sini arahnya ke bawah, maka di sini kita balik. Ini kita balik arahnya. Ya, balik arah. Kalau di sini arahnya ke bawah, maka di sini kita balik arahnya menjadi atas. Di sini arahnya ke kanan, maka di sini ini harusnya dia ke kiri. Di sini momennya berputar seperti ini, maka di sini dia balik momennya. Ya, jadi cara memasukkan gaya dari satu titik ke titik yang lain itu dengan cara membalikkan arahnya. Oke, sehingga kita dapatkan konstruksinya seperti ini. Nah, dari sini kalau ini sejarak X, maka momennya adalah NC dikali X ditambah momen C, karena dia arah jarum jam maka dia positif. Ya. Dikurangi Q, momen akibat beban merata, itu Q dikali X dikali jaraknya 1/2X. Ini Q besar. Ya. Nah, dari situ kita masukkan NC itu 35 kali X, maka dia jadinya 35X. Momen C itu sama dengan 0. Lalu ini ini sama dengan 10. Maka kalau kita tuliskan rumus panjangnya 10 kali X dikali 1/2X. Ini penyelesaian matematis ya. Ini jadinya 5. Lalu ini
jadinya X kuadrat. 5X kuadrat. Sehingga persamaan umum untuk momen pada bentangan CD yaitu 35X dikurang 5X kuadrat. Oke, ini persamaan umumnya. Untuk momen ya. Nah, untuk gaya lintang. Gaya lintang itu sama dengan D ya. D sama dengan NC dikurangi Q dikali X. NC sama dengan D sama dengan NC dikurangi Q kali X. Ini sama dengan NC itu 35. Q dikurangi 10 dikali X. Nah, 35 ya. Kita dapatkan gaya lintangnya ini. Untuk gaya normal itu sama dengan DC itu sama dengan 0. Maka gaya normal untuk bentang C ke D ini sama dengan 0. Ya, itu untuk bentangan CD. Nah, setelah itu kita masukkan rumus-rumus yang tadi, mulai dari sini. Ini kita masukkan, anggaplah ini persamaan 1 ya. Ini persamaan 1. Oke. Lalu yang ini persamaan 2. Yang ini persamaan 3. Kita masukkan ke dalam ini bentuk tabel. Nah, jadi kita buat interval. Dia mulai dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama 8. Kita bikin interval. Silakan teman-teman. Ini interval saya 1. Ini 1. Silakan teman-teman mau bikin interval 0,5 atau interval 0,1. Prinsipnya makin kecil interval kita, ya, interval kita makin kecil, maka diagram yang kita dapatkan itu semakin baik. Ya. Karena kalian masih ingat, kalau untuk beban merata itu, diagramnya itu membentuk parabola. Maka ini diagram momen ya. Itu. Maka kalau intervalnya semakin kecil, dia akan mendapatkan diagram yang semakin baik. Oke. Sehingga dari sini kita bisa hitung. Kita bisa dapatkan ternyata di titik C momen itu sama dengan 0. Ini ya. Oke. Gaya lintangnya itu sama dengan 35. Lalu gaya normalnya sama dengan 0. Lalu di titik D, untuk X sama dengan 8, momennya kita dapatkan minus 40. Maka arahnya ini, minus 40. Oke. Lalu di gaya lintangnya minus 45, gaya normalnya sama dengan 0. Oke ya. Oke. Bisa, teman-teman? Kita lanjut dengan, oke, jadi yang ini
Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Ya, ini saya. Nah, setelah itu kita lanjut dengan bentang berikut, yaitu bentangan BKD. Nah, bentangan BKD berarti ada pengaruh gaya dari bentangan CKD di titik D. Ya. Kita kembali ke sini. Nah, di sini ada ND. Sorry, ini bukan N, ini harusnya D ya. Ini harusnya, bentar saya perbaiki langsung di. Ya, jadi ini ada gaya lintang di titik D sebesar 45 ton. Ada gaya normalnya 0, lalu momennya minus 40. Ya. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke sini. Nilai-nilai ini kita masukkan ke sini untuk kita menghitung. Itu kalau kita tinjaunya tetap dari sini. Tinjaunya tetap dari sini. Jadi kalau kita tetap tinjau kiri, tinjau potongan kiri, maka batang ini dia akan seperti ini. Bentangannya seperti ini. Di sini ada ini. Tetapi untuk memudahkan, maka kita tinjaunya dari sini. Ya. Kan kalau kalian masih ingat di pembahasan tentang balok, tinjau itu kan kita bisa ganti-ganti kan? Tinjaunya kita bisa ganti-ganti. Oke, sehingga sketsanya akan jadi seperti ini. Ya. Maka dari sini kita dapatkan momennya itu sama dengan 0 karena tidak ada gaya yang tegak lurus sumbu batang. Ini momen menjadi 0 karena tidak ada gaya yang tegak lurus sumbu batang. Maka momen sama dengan 0. Gaya lintang juga sama. Karena tidak ada ini. Ya, ingat. Gaya lintang itu disebabkan oleh gaya-gaya yang tegak lurus sumbu batang. Gaya normal ada. Karena ada ini. RBV. RBV ini dia tegak sejajar sumbu batang. Sehingga kita dapatkan gaya normal di titik X sama dengan 0, titik B ya. Karena kita lihatnya dari sini, maka X-nya bergerak dari sini. Oke, lalu X sama dengan 4 di titik D. Seperti itu.
Oke. Lalu kita lanjut dengan tahapan selanjutnya. Bentar ya. Nah, bentangan yang berikut yaitu bentangan DE. Bentangan DE ini juga sama, kita lihatnya dari sini. Ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Momennya itu sama dengan minus, karena yang ini yang menjadi titik putar. Momen itu sama dengan minus P dikali X. Ini jaraknya X. Lalu ini kan ada beban merata ya. Sebesar I. Minus P dikali X dikurangi IX dikali jaraknya ini 1/2X. Nah, kalau kita masukkan dia, P itu, ini momennya, sama dengan 10 dikali X dikurangi IX itu sama dengan 10 dikali X dikali 1/2 X. Maka kita dapatkan momen sama dengan minus 10X dikurangi 5X kuadrat. Seperti ini. Oke. Lalu gaya lintang. Gaya lintang itu D sama dengan I ditambah I kali X sama dengan 10 ditambah 10X. Gaya normal sama dengan 0 karena tidak ada gaya yang sejajar sumbu batang. Oke. Seperti itu ya. Sehingga kalau kita masukkan ke tabel, kita dapatkan seperti ini. Oke. Ada yang bertanya, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, nah dari situ, dari hasil-hasil ini semua, kita gambarkan diagramnya. Nah, kita gambarkan diagramnya seperti ini. Untuk bidang momen, nah, jadi tinggal nanti teman-teman plotkan. Ya, teman-teman tinggal plotkan di sini. Lalu untuk mendapatkan momen maksimumnya bisa langsung dengan menghitung di sini misalnya. Teman-teman melihat gaya lintang kan kalau kemarin saya bilang untuk beban merata momen maksimum
itu terjadi pada saat gaya lintang sama dengan 0. Kan? Maka teman-teman lihat di sini. Gaya lintang sama dengan 0 ada di antara 3 dan 4. Ya. 3 dan 4. Berarti dia ada di sejarak 3. D sama dengan 0 itu ada di antara 3 dan 4. Berarti dia ada di 3,5. Ya. Nah, dari situ teman-teman bisa hitung menggunakan ini, rumus ini. Teman-teman bisa hitung dengan memasukkan ini. X sama dengan 3,5 untuk mendapatkan momen maksimumnya. Sehingga dari situ ternyata momen maksimumnya sebesar 61,25 pada jarak X sama dengan 3,5 meter dari titik C. Oke, ini tinggal teman-teman silakan plotkan, dapatkan nanti gambarnya. Oke, lalu ini gaya lintangnya. Nanti teman-teman tinggal plotkan, dapatkan seperti itu. Dan ini gaya normalnya. Jadi gaya normal hanya terjadi pada bentang AC dan bentang BC. Gaya lintang itu terjadi hanya pada bentang CD dan DE, demikian juga momen. Dari sini teman-teman bisa lihat, momen itu berhubungan dengan gaya lintang. Ya, momen itu berhubungan dengan gaya lintang. Momen itu hubungannya dengan gaya lintang. Karena momen itu adalah gaya dikali jarak. Oke, sedangkan gaya normal, gaya lintang itu adalah gaya yang tegak lurus sumbu batang. Sehingga otomatis dia punya jarak. Sedangkan gaya normal itu sejajar sumbu batang, sehingga dia tidak punya jarak. Kalau kita punya batang seperti ini, gaya lintang itu sejajar, gaya normal itu, gaya lintang itu tidak lurus, gaya normal itu sejajar, maka yang punya jarak ke titik ini pada sumbu X dan Y itu hanya ini, hanya gaya lintang. Sedangkan gaya normal tidak punya jarak ke sini. Ya. Oke. Sampai di sini, teman-teman. Ada yang mau bertanya?
Saya persilakan. Sampai di sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Kalau tidak ada, maka kita masih baru 10:30 ya. Kita sampai jam berapa ya? Oh, kita sampai jam 10.30, Bapak. 10:30. Oke. Baik, berarti Sampai sudah. jam 10.30, Bapak. Oke, baik. Kalau begitu, saya mau konfirmasi ya. Saya mau konfirmasi dulu. Yang saya tanya, Alfi Adisat Foeh. Itu ada tidak ya? Alfi Adisat Foeh. Tidak ada. Yang kedua, Elfridus Joy Santos Klau. Ada tidak? Oke, tidak ada. Karena sampai dengan saat ini, saya belum mendapatkan meet mereka di email saya. Oke. Baik. Tadi ada yang WA saya, namanya tidak ada ya, namanya Gilbert Johnson Asfas. Oke, nanti saya selesaikan ya. Gilbert, mana Gilbert? Oke, baik. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta untuk dihidupkan kameranya. Saya mau absen. Di minggu depan saya akan sedikit membahas meet kalian. Karena meet itu saya lihat masih ada dua anak yang dapat 100, termasuk 3 ya. Itu Delsi, lalu Chris Ricardo, Dun, Jumenton Voluntary juga. Lalu ada beberapa yang 60, 70, 80. Melodi itu 80. Saya sudah kembalikan meet kalian ya di email masing-masing. Yang lain itu masih belum paham. Maka saya akan kembalikan. Saya akan membahas sedikit meet kalian di minggu depan. Sekali lagi saya sampaikan, tolong untuk tidak terpaku pada contoh soal, tetapi yang paling penting adalah pemahaman kalian ya. Pemahaman. Makanya saya terus-menerus menyampaikan pemahaman-pemahaman seperti tadi. Oke, kalian refresh kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan, karena mata kuliah berikutnya yang dasar-dasar itu tidak lagi saya ulang secara detail. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kuliah kita hari ini sampai di sini. Selamat siang, teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kayaknya libur ya. Ya, Pak. Libur. Masih libur, berarti kita ketemu lagi setelah masuk Lebaran. Ya, selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Iya, Pak. Bang Rio. Oke, Pak. Bang Rio aman. Ardo. Bang Rio. Semua Ardo aman kok. dah. Bumbu, Alfi, Yengki, News, Jumen,
Iwa.